Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web, masih di materi JavaScript pada bagian yang ke-9. Kita akan belajar tentang function. Kita langsung ke materinya saja. Kita buka lagi javascript.info, kemudian kita cari di dalam sini ada contoh dari function. Kita langsung ke materinya saja di VS Code. Kita ke VS Code. Di dalam sini kita akan close yang loop.js, kita buat file baru. Di dalam JS kita beri nama function.js. Function.js. Kita enter. Kemudian di dalam sini jangan lupa kita arahkan ke function.js. Kemudian kita cari function.js. Kita Ctrl S. Di dalam function.js, function itu adalah blok-blok program. Jadi saya ambil contoh. Misalnya di dalam sini kita buat let belajar. Kita isi dengan saya belajar JavaScript. Nah, seperti ini kita Ctrl S. Kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini. Kita lihat lagi di VS Code-nya. Nah, ini belum kita pasang console.log. Kemudian kita isi belajar. Kita Ctrl S. Kemudian hasilnya saya belajar JavaScript. Nah, kalau seperti ini langsung dijalankan. Jadi ini langsung dijalankan. Kalau kita membuat sebuah function, kita akan beri nama function. Kemudian di dalam nama function ini name, saya akan isi dengan coba. Paramsnya ini kan kita hapus, jadi ini tidak akan menggunakan param. Kemudian yang ini kita akan Ctrl X, kita taruh di dalam sini. Kita Ctrl S, kemudian kita lihat hasil di dalam sini ini kosong. Kalau kita ingin menjalankan function ini, kita tinggal panggil ini namanya. Jadi ini function, kemudian ini nama function diikuti dengan kurung buka kurung tutup. Ciri dari sebuah function itu ada kurung buka kurung tutup setelah namanya. Jadi namanya tahunya dari mana? Tahu setelah ada tulisan function. Jadi perhatikan ciri-cirinya atau tanda-tandanya. Sebuah function itu ada tandanya, yaitu namanya itu setelah tulisan function. F-U-N-C-T-I-O-N. Kemudian nama functionnya. Kemudian setelah nama ini, setelah nama ada kurung buka kurung tutup. Jadi cirinya itu pasti ada kurung buka kurung tutup. Kemudian isi dari function. Kemudian cara memanggilnya adalah langsung namanya adalah kita ketik dalam sini coba. Jangan lupa diikuti dengan buka kurung tutup kurung. Kita Ctrl S. Kemudian kita lihat hasil dalam sini saya belajar JavaScript. Nah, di dalam sini kita bisa isi banyak. Kita akan buat console.log lagi. Kita akan kasih petik-petik JavaScript itu mudah. Kita Ctrl S. Kemudian kita lihat hasil di dalam sini. Nah, ini nambah. Jadi penggunaan function ini sangat banyak. Nanti kita akan sering sekali menggunakan function karena setiap coding di dalam program ini kita simpan di dalam function. Disimpan supaya kita bisa menggunakannya berkali-kali. Contoh, di dalam sini saya akan panggil lagi coba, kemudian seperti ini, kita Ctrl S, kita akan lihat dia dipanggil 2 kali. Kalau kita masukkan ini di dalam sebuah loop, jadi kita bisa membuat sebuah loop seperti yang awal tadi, let i, kita mulai dari 0, kemudian di dalam sini i lebih kecil dari 4, kemudian kita akan panggil functionnya yaitu coba, kemudian seperti ini. Kita Ctrl S, kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, ini bisa berulang-ulang loopnya. Jadi ini itu di looping dalam sini sebanyak dari 0 sampai 4. Ini 1, 2, 3, kemudian ini 4. Jadi kita bisa melakukan pengulangan itu seperti ini. Berikutnya, ini kita menggunakan function. Jadi kelebihan dari function itu kita bisa menyimpan coding di dalamnya dan kita bisa memanggilnya kapan saja ketika kita perlu. Ini disebut dengan function. Berikutnya function dengan parameter.
kita buat function. Nah, nama function di dalam sini kita akan isi dengan, misalnya kita isi dengan persegi. Kemudian di dalam sini kita akan isi dengan L, kemudian P. Jadi L kemudian P. Di dalam sini kita akan buat console.log. Kemudian kita isi dengan L. Kemudian di dalam sini kita akan buat lagi console.log. Kita isi dengan P. Kita Ctrl S. Kemudian kalau waktu memanggil, karena di dalam kurung ini ada isinya, berarti nanti waktu dipanggil dia minta isi. Kita panggil fungsinya persegi, kita isi dengan 3 untuk panjang dan 6 untuk L, lebarnya 3, panjangnya 6, atau P kita isi dengan 6, L nya kita isi dengan 3. Kita Ctrl S, kemudian kita lihat hasil di dalam sini. Jadi 3 sama 6. Ini dari sini. Kalau ini saya ganti dengan 7 sama 8. Kita lihat hasilnya, dia 7 sama 8. Dan ini function yang di dalam kurung ini disebut dengan parameter. Jadi parameter itu nilai yang dimasukkan di dalam kurung. Ini variabel. Di dalam variabel ini kita tidak perlu menuliskan dengan let. Let itu hanya digunakan di dalam sini. Kalau kita tulis variabelnya di dalam sini yaitu let. Tapi kalau di dalam sini tidak perlu menggunakan let, cukup nama variabelnya. Misalnya saya isi dengan lebar, ini saya isi dengan panjang, ini saya isi dengan lebar, ini saya isi dengan panjang. Nah, kemudian di dalam sini ini 7, 8 tetap hasilnya adalah 7, 8. Jadi lebarnya kita isi dengan seperti ini. Kemudian kalau kita membuat sebuah rumus, misalnya di dalam sini luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, kemudian yang di dalam sini kita bisa console log, kita beri nama luas, kita Ctrl S, dan kita lihat hasil di dalam sini 56. Kalau ini saya ganti dengan 2 sama 3, kita Ctrl S, kita lihat hasilnya 6. Jadi itu penggunaan dari function. Function berikutnya adalah kita akan coba hapus ini, kita akan buat sebuah function lagi. Kita akan beri nama function out. Di dalam sini paramsnya ini saya akan hapus. Kita akan buat sebuah return. Kemudian di dalam sini kita akan buat console.log. Kemudian kita kasih kurung, kita akan buat output. Output function. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini. Kita akan panggil, fungsinya adalah out. Kita kasih buka kurung, tutup kurung, kita Ctrl S, kita akan lihat hasilnya. Ini output function. Jadi function ini mengeluarkan sebuah hasil. Sebagai contoh, saya akan buat sebuah function, kita isi dengan lingkaran. Kemudian di dalam sini paramnya akan saya hapus. Saya akan membuat sebuah variabel yang namanya luas 3,14, kemudian kali diameternya adalah 10 pi r kuadrat, atau jarinya 10, kita kalikan dengan 10 lagi. Kemudian di dalam sini kita akan buat return luas. Nah, ini lingkaran, kemudian di dalam sini kita bisa panggil lingkaran, kemudian hasilnya seperti ini. Kita bisa tampilkan menggunakan console.log, kita Ctrl X, kita akan buat console.log, kemudian kita tampilkan di dalam sini. Ctrl S, hasilnya adalah 314. Hasil dari 3,14 kali 10 kali 10. Kemudian ini juga bisa kita letakkan parameternya di dalam sini. Di dalam sini ini tinggal ganti dengan R, parameternya atau variabelnya.
kemudian ini R juga, dan di dalam sini nilainya kita masukkan 10. Kita Ctrl S, hasilnya seperti ini. Di function ini ada parameter yang dikeluarkan, yaitu luas. Keluaran dari function. Jadi function ini mengeluarkan sebuah nilai, dan ini bisa dikalikan lagi. Contoh 3,14 kali 5. Kita Ctrl S, kemudian kita bisa lihat hasil di dalamnya 1570. Itu dari hasil perkalian 314 kali R kali R. R-nya 10, berarti 10 kali 314 kali 314 lagi. Kemudian di dalam sini 3 kali 5. Sebagai contoh, kita mempunyai sebuah LED tabung sama dengan luas alasnya kan bentuknya lingkaran. Lingkaran, kemudian kita masukkan nilai R-nya adalah 10 kalikan tinggi misal. Nah, tinggi kita bisa taruh di dalam sini. Kita akan buat cons tinggi. Kita isi dengan angka 5. Nah, ini kita bisa langsung lakukan perkalian di dalam sini. Cons kita taruh dalam sini tinggi. Tingginya itu 5. LED tabung, tabungnya lingkaran kali tinggi. Lingkarannya ini adalah luas alas. Luas alasnya bentuknya lingkaran kali tinggi. Kalau tingginya 5, berarti dalam sini 10 kali 5. 10-nya nanti diambilkan dari function ini, dihitung di dalam sini 10. Jadi R-nya 314, 3,14 kali R-nya 10, kali 10 return luas. Jadi di dalam sini kita bisa tampilkan saja dengan menggunakan tabung. Kita Ctrl S, hasilnya adalah seperti ini, 1570. Nah, itu kita menggunakan function yang ada returnya. Function yang ada retur ini bisa digunakan lagi, jadi kita masih bisa mengolah. Kalau seperti ini kan sudah selesai. Jadi ini function biasa. Kalau prosesnya sampai di sini tidak ada yang perlu dikeluarkan, hanya nampilkan saja, maka cukup menggunakan function ini. Kalau functionnya membutuhkan parameter yang dimasukkan untuk diproses, kita bisa menggunakan model yang seperti ini. Kalau yang hanya menampilkan output saja, bisa menampilkan seperti ini. Atau kalau hanya untuk asal lewat saja, kita juga bisa membuat sebuah function yang bernama function, kita beri nama lewat. Kalau parameternya di sini param, saya anggap sebuah A, kemudian kita akan buat return A. Nah, ini asal lewat saja. Jadi kalau saya buat sebuah console.log, kita akan buat lewat, kemudian buka kurung A. Nah, ini kita Ctrl S, jadi ini asal lewat saja, jadi A ini langsung direturkan keluar. Ini kita kasih komen saja. Kita buat di dalam sini, kita kasih tanda seperti ini, Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini. A is not defined. Kita kembali lagi ke sini. Nah, ini keliru, saya masukkan 10. Kita Ctrl S, kita akan lihat 10. Kalau saya masukkan di sini 6, kita Ctrl S, maka yang tampil di sini adalah 6. Nah, ini function yang ini hanya melewati, jadi masuk terus keluar lagi dari sini. Kita bisa membuat sebuah function seperti ini. Jadi asal masuk parameternya, masuk ke sini, kemudian lalu keluar lewat retur. Jadi retur ini fungsinya mengeluarkan sebuah nilai yang sudah diproses oleh function. Contohnya seperti ini. Nilai ini sudah diproses, luasnya dari 3,14 kali R kali R. Nah, parameter yang memasukkan R ini akan diolah. Diolah itu dikalikan di dalam sini. Kalau sini 10, berarti 10 kali 10 kali 3,14 disimpan di variabel luas, variabelnya dikeluarkan ke dalam sini. Yang perlu diperhatikan di dalam penulisan di function ini variabel, sebab dalam kurung ini tidak perlu dikasihkan let atau const, langsung nama variabelnya saja. Jadi itu salah satu kemudahan dari JavaScript. Seperti ini lingkaran langsung R saja, nama variabelnya. Tidak perlu ditulis let. Nah, kita kasih let kalau dia ada di luar dari sini. Jadi misalnya nanti const atau let itu taruh di luarnya sini. Misalnya let A sama dengan 10. Nah, ini dikasih let. Tapi kalau sudah masuk di dalam function, seperti ini, nggak perlu dikasih let. Juga di dalam
function di dalam sini. Jadi baik sebagai parameter maupun variabel yang ada di dalam function tidak perlu dikasih let maupun const. Langsung saja ditulis isinya. Nah, itu materi tentang function. Silakan dipahami. Sekali lagi, function adalah blok program. Kita bisa menyimpan koding-koding di dalam sini, kemudian baru kita gunakan dengan cara memanggil function-functionnya. Jadi bisa nyimpan kodingnya, baru nanti dipakai. JavaScript juga mempunyai function bawaan yang cukup banyak. Jadi kita juga nanti akan bisa menggunakan function bawaan yang dibuat oleh JavaScript. Itu saja materi tentang function. Kita lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih.